Selamat sore, kami dari tim BRIN bersama BRGM telah melakukan survei pengambilan sampel tanah lahan gambut di wilayah Kalimantan Tengah, dan survei telah dilakukan selama 4 hari, dan survei tersebut nanti akan digunakan monitoring lahan gambut menggunakan citra satelit, terutama teknologi radar yaitu SAR. Dan kami sekarang berada di Taman Nasional Sebangau yang merupakan konservasi lahan basah. Seluas 80%-nya merupakan kawasan lindung lahan gambut. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Salam Bestari. Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang paling penting dan kompleks di dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Di Asia, lahan gambut dapat ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di antara negara-negara tersebut, Indonesia memiliki lahan gambut yang paling luas, mencakup sekitar 23 juta hektar atau sekitar 60% dari total luas lahan gambut global. Sebaran lahan gambut di Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian kecil di Jawa dan Bali. Dengan demikian, Indonesia memainkan peran kunci dalam konservasi dan pengelolaan lahan gambut di tingkat global. Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik yang belum sepenuhnya terurai, seperti daun, ranting, dan material tanaman lainnya yang terendam air dalam lingkungan yang rendah oksigen. Proses pembentukan ini memerlukan ribuan tahun, dan hasilnya adalah ekosistem yang kaya akan karbon, dengan potensi menyimpan karbon dalam jumlah besar. Dalam kondisi alami, lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon terbesar di daratan dan berperan penting dalam pengaturan iklim global. Namun, apabila terganggu atau dikonversi untuk penggunaan lain, seperti pertanian atau perkebunan, lahan gambut dapat menjadi sumber emisi karbon yang signifikan, berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Nilai ekonomi lahan gambut sangat besar, terutama karena potensinya sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sejumlah besar perkebunan kelapa sawit dan tanaman lainnya telah dibuka di lahan gambut yang seringkali melibatkan pengeringan dan penggundulan hutan gambut. Meskipun kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi seperti peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, dampak negatifnya terhadap lingkungan sangatlah besar. Pengeringan lahan gambut mengakibatkan oksidasi bahan organik yang tersimpan di dalamnya yang melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer dalam jumlah besar. Emisi ini tidak hanya memperburuk perubahan iklim global, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem lokal. Salah satu dampak lingkungan paling signifikan dari kerusakan lahan gambut adalah kebakaran hutan. Kebakaran lahan gambut di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, telah menjadi masalah yang berulang setiap tahun, terutama selama musim kemarau yang panjang. Ketika lahan gambut kering, ia menjadi sangat rentan terhadap kebakaran yang sulit dikendalikan, karena api dapat menyala di bawah permukaan tanah, membakar lapisan gambut yang tebal.
Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan habitat satwa liar yang berharga, tetapi juga menghasilkan asap tebal yang menyebar luas, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk moratorium pada pembukaan lahan gambut baru, restorasi lahan gambut yang rusak, dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko menyebabkan kebakaran hutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan kebijakan di lapangan. Selain itu, upaya untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dalam konteks ini, teknologi penginderaan jauh, khususnya Synthetic Aperture Radar, (SAR), telah muncul sebagai alat yang sangat penting dalam upaya mitigasi dan pemantauan kondisi lahan gambut. Teknologi SAR memungkinkan pemantauan yang akurat dan berkelanjutan terhadap kondisi lahan gambut, bahkan di bawah penutup awan yang tebal yang sering menjadi kendala dalam penginderaan jauh optik. Berbagai riset telah menunjukkan efektivitas teknologi SAR dalam estimasi kedalaman muka air tanah serta pemantauan degradasi lahan gambut dengan memperkirakan kondisi groundwater table (GWT) di lahan gambut. Selain itu, emblesan di lahan gambut juga terkait dengan emisi karbon ke atmosfer akibat adanya oksidasi di lahan gambut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif, termasuk moratorium pembukaan lahan gambut baru dan program restorasi lahan gambut yang rusak. Restorasi lahan gambut bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis lahan gambut, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar area gambut. Namun, keberhasilan program restorasi tersebut memerlukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei degradasi dan evaluasi restorasi lahan gambut untuk mengidentifikasi perubahan kondisi lahan gambut, mengukur keberhasilan upaya restorasi, serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Kegiatan survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan untuk melengkapi hasil analisis yang telah dilakukan di survei pertama. Tujuan dari kerja lapangan ini adalah 1. Mendapatkan data primer, kenampakan kondisi vegetasi, guna memvalidasi hasil pengolahan INSAR. 2. Mendapatkan data sampel tanah. 3. Ground check kualitas sampel kanal. Sementara output yang diharapkan berupa peta degradasi lahan gambut di wilayah survei dan analisis keberhasilan restorasi lahan gambut. Semoga tim survei semakin kompak dan
semangat melakukan survei di lahan gambut. Viva Brin dan BRGM.